harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Saya terus terang terpaksa harus mengatakan bahwa kawan-kawan saya di Eropa ini seperti orang bingung gitu ya. Mereka menerapkan anti deforestasi untuk sawit, kemudian peternakan sapi. Tapi kenapa tidak mereka terapkan misalnya anti deforestasi untuk bunga matahari yang merupakan produk-produk mereka? Kecam pemimpin Uni Eropa, keberanian Jokowi diakui dunia. Keberanian Presiden Joko Widodo semakin tervalidasi setelah aksi tegasnya mengecam tindakan para pemimpin negara Eropa saat menyampaikan pidato di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kerjasama Uni Eropa ASEAN yang berlangsung di Brussel, Belgia pada Rabu 14 Desember 2022. Di awal pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa kerjasama Uni Eropa ASEAN sudah berlangsung dengan baik sejak lama dan berbagai capaian serta tantangan berhasil dilewati. Namun, kemudian Jokowi menambahkan bahwa ternyata ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan tersebut. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Menurut Kepala Negara Republik Indonesia itu, jika ingin membangun kerjasama yang lebih baik, maka Eropa harus tunduk kepada hukum kesetaraan, yaitu tidak boleh memaksa, tidak boleh lagi mendikte, dan beranggapan bahwa standar Eropa lebih baik daripada ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Jokowi karena Indonesia Eropa sudah melewati berbagai pertikaian dagang, di mana salah satu yang paling populer adalah tentang adanya dugaan diskriminasi sawit Indonesia di Eropa beberapa tahun yang lalu. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Kita mau menanam sawit di tanah gambut dipermasalahkan. Jadi menurut saya teman-teman saya di sana masih politiknya sedang berjalan dengan agak membingungkan gitu karena mereka sendiri sedang mencari bentuk. Pada masa itu, Presiden Jokowi juga sempat menyurati Eropa untuk mengajukan protes terhadap tindakan yang memperlakukan komoditas sawit Indonesia secara tidak adil. Pemerintah Indonesia juga melihat bahwa tindakan yang dilakukan Eropa itu merupakan bentuk dari proteksionisme terhadap produk bunga matahari yang mereka miliki. Dalam kata lain, Eropa takut kalau produk bunga matahari mereka akan dikalahkan oleh sawit Indonesia. Keberanian Jokowi dalam menyampaikan kritikannya itu turut mendapatkan apresiasi dari para pengamat hubungan internasional di tanah air. Salah satunya yaitu Dina Prapto Raharja. Lebih lanjut, Dina juga berpendapat bahwa hubungan diplomatik negara memang sering mengalami pasang surut, seperti halnya yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa. Ia lalu menyampaikan bahwa salah satu bukti pasang surut tersebut adalah munculnya gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan Indonesia yang ingin memberhentikan ekspor biji nikel demi mengoptimalkan hilirisasi di dalam negeri. Menurut Dina, ada dua faktor utama mengapa Uni Eropa sampai melayangkan gugatan tersebut. Pertama, yaitu menyangkut konflik Rusia dan Ukraina, di mana Uni Eropa berharap Indonesia juga bisa turut menekan Rusia.
Seperti yang kita ketahui, bahwasannya konflik kedua negara tersebut berhasil menyebabkan krisis pangan dan energi di negara-negara yang ada di Eropa. Kedua, yaitu karena saat ini Eropa sedang berada dalam masa sulit. Perekonomian mereka dikabarkan memburuk sehingga daya beli menjadi menurun. Sementara selama beberapa dekade ini, kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse atau kerjasama yang saling menguntungkan karena masing-masing negara berhasil memaksimalkan potensi negaranya. Bahkan berdasarkan hasil survei EU ASEAN Business Council, sebanyak 63% responden mengatakan bahwa ASEAN menjadi kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik saat ini, dan sebanyak 69% responden mengharapkan ASEAN menjadi aspek penting pendapatan global dalam beberapa tahun yang akan datang.